Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih berbagi tentang keberkahan sholawat. Ini ada suatu kawan kita bercerita, saya ini single parent, orang tua tunggal. Orang tua tunggal punya anak, entah 2 orang anak. Ini saya juga nganggur, nggak ada pekerjaan. Jadi alhamdulillah sampai saat ini masih bertahan dengan membaca sholawat munji, membaca sholawat. Di sini tidak ditulis sholawat munji, sholawat. Sehari-hari saya baca sholawat. Saya alhamdulillah ini semuanya masih sehat, masih bisa makan, kehidupan seperti biasa. Ini sayang orang tua tunggal nih. Siapa yang ada kelebihan kelebihan harta, yang udah keluarga kerabat kaum kerabat udah dibagi, tolong nih bantu kakak ini, kan orang tua tunggal kasihan. Biasanya ibu yang selalu, istri selalu ibu yang jadi beban. Kenapa nih? Karena entah karena meninggal. Saya baca sekilas aja, karena meninggal atau karena perceraian, saya juga nggak tahu ini. Kalau nggak salah suami meninggal ya. Ini Rasulullah tuh sayang betul sama anak yatim itu. Ketika ditanya sama nabi-nabi lain, Adam siapa engkau? Saya Khalifatullah. Ibrahim siapa engkau? Saya Khalilullah. Isa siapa engkau? Saya Ruhullah. Musa siapa engkau? Saya Kalimullah. Daud siapa engkau? Daud juga ditanya. Kemudian ditanya kepada Rasulullah, siapa engkau wahai Muhammad? Saya hanya seorang anak yatim. Nah inilah, beliau berkata dengan rendah hatinya sehingga Allah mengangkat derajat beliau setinggi-tingginya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Orang tua tunggal memang berat. Kakak, saya mendoakan kakak supaya di masa-masa depan ini lebih baik lagi hidupnya, lebih sejahtera. Mari kita terus membaca salawat. Terutama kakak, bacalah salat munjiat di tengah malam. Habis tahajud baca tengah malam sampai subuh juga nggak apa-apa. Biasanya kan kalau udah malam anak-anak udah pada tidur. Mudah-mudahan nanti Allah datengin sebab, Allah datengin cara untuk supaya mendapatkan rezeki, karena memang luar biasa beratnya orang tua tunggal ini. Nanti anak masih kecil-kecil, nanti anak udah makin gede, sekolahnya udah berat. Di sini kan begitu. Antar sekolah itu memang ada suatu daerah yang sekolahnya memang gratis, nggak bayar kayak di sini. Tapi ada aja uang ini, uang itu, tetap aja uang buku lah, tetap ada itu uang pembangunan lah. Pokoknya uang ini, uang itu tetap orang tua keluar. Itulah jadi susah jadinya. Nggak semua orang hidup sejahtera, nggak semua orang dapat gaji tiap bulan, nggak semuanya orang. Ada orang yang rezekinya memang disempitkan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kakak. Eh, saudara-saudara kita yang agenia, yang para pemegang harta, para pengusaha, tolong kalau ada rezeki sisihkan untuk orang tua tunggal supaya manfaat buat yang nerima, juga ada pahala buat kita. Saya selalu menggaungkan sedekah sosial. Sedekah sosial, the miracle of giving. Ini Ustadz Yusuf Mansur bercerita tentang keajaiban sedekah. Ada orang-orang yang hidupnya udah susah, mau dioperasi, tiba-tiba udah penyakit bersedekah Allah cabut penyakitnya. Maka dari itu kan, kalau misalnya ada orang tua tunggal, tolong dibantu. Berapa bisanya, berapa dapatnya, didoakan juga. Mudah-mudahan Allah mudahkan, karena orang tua tunggal ini susah. Saya ngerasain juga, ikut merasakan juga. Para pekerja di luar, orang-orang yang mencari uang di luar, 1.000, 2.000, 100, 200 perak masih ada seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa menyisihkan harta kita. Di lain kisah ada satu kawan kita ini bertanya, bang saya ini udah ngamalin selawat, udah membaca udah sholat duha, sholat 5 waktu mah jangan disebut karena itu emang wajib. Udah semuanya udah saya baca, tapi kenapa ya dagang saya masih sepi? Ya ngamalinnya baru sebentar. Kalau misal amalin yang lama dan perlu kesabaran. Coba bayangin ya, saya pernah dalam posisi yang sangat sulit, dikejar-kejar, lalu rumah pun belum bayar, lalu uang pun di kantong cuma 500.000. Itunya buat bekal hidup sampai kapan nggak tahu. Akhirnya saya pindah ke suatu daerah yang terpencil banget. Daerah itu daerah pinggiran, daerah marginal. Saya pindah ke situ dengan proses yang lama itu. Itu saya nggak tahu bahwa di situ ternyata ada banyak rezeki. Sehingga waktu itu ada kelebihan. Makanya kan prosesnya
memang ada. Harus saya juga nggak sangka, kok gue bisa di tempat kayak gini ya. Ternyata di situ tempat yang paling banyak banget Allah kasih rezeki. Kita nggak tahu. Kadang-kadang kita menolak. Aduh ya Allah, kenapa saya di sini? Ternyata di situ paling banyak rezeki. Mudah-mudahan bisa, kalau misalnya kita udah mengamalkan semuanya menurut kita, tapi rasanya belum lama ini. Lama dia, ada prosesnya. Kadang-kadang kita, aduh ya Allah, misalnya kadang-kadang seperti saya waktu itu kan sulit banget kok tempatnya kayak gini. Bagaimana mau mau akses internet, gimana mau jalan, kendaraan nggak ada. Saya nggak berpikir kayak begitu kan. Ternyata di situ rezeki paling banyak banget. Saya diketemukan dengan satu orang yang baik. Lalu saya ngobrol sama beliau, ditanya, Pak, waktu itu masih muda, Pak, kenapa Bapak pindah kemari? Saya ceritalah begini dan begitu. Lalu saya minta tolong kepada beliau untuk anterin saya ke ATM karena ada duit 50.000. 50.000 juga luar biasa pentingnya waktu itu. Lalu saya nggak ada Pak, kalau di dekat tempat kerjaan saya, yang ada di perumahan. Ayo, pas saya dibawa ke perumahan, saya lihat di situ kan udah maju daerahnya. Lalu di situ saya mulai akses internet, mulai terbuka jalur, dan di situ yang nggak pernah saya sangka rezeki paling banyak banget di situ. Dan saya merasa alhamdulillah ketika tinggal di situ belum pernah lapar sedikit pun. Selalu ada pertolongan, selalu ada bantuan, selalu sampai saya mendapatkan rezeki yang banyak. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau kondisi udah begini Bang, bagaimana? Enggak ada obatnya selain apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, wasta'inu bis-sabri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Allah enggak suruh yang lain, cuma itu aja. Mudah-mudahan dibukakan pintu kebaikan untuk kita semua, berkah hidup kita semua. Saya cerita begini kan, saya tekankan sekali lagi, ada suatu mbak, kakak-kakak yang biasa berkisah tentang keberkahan sholawat. Jadi beliau itu guru honor tadinya. Gaji berapa ditanya sama nenek, beliau bilang pokoknya banyak nek. Padahal nenek juga tahu gaji aku 500.000 sebulan. Lalu dia membuat konten YouTube. Dia apa yang udah dia rasakan, dia ceritakan di situ. Alhamdulillah gaji pertama 17 juta. Kalau dikasih sama abang, mau nih ambil nih 17 juta, mau jangankan 17 juta, 2 juta juga mau. Nah itu kita nggak tahu cara Allah nganterin rezeki. Tidak ada obatnya lagi selain itu yang tadi saya sebut. Allah mengajarkan nasta'inu bis-sabri wassalah. Itu aja, kerjakan. Nanti kadang-kadang tiba-tiba kan pembeli, ya kita nggak tahu bagaimana caranya. Pembeli rame. Dulu waktu saya jualan itu, ada satu mas-mas yang orangnya gagah. Lalu beliau itu jualan soto Lamongan, soto baru-baru buka itu. Dia bilang sama saya begini, Dek, Mas kan tiap hari ke sini. Nggih Mas, padahal saya nggak ngerti nggih itu apa. Iya ternyata. Dulu saya ditawarin jamunya Dek, jamune Mas. Saya bilang, nggih Mas, saya kira nggih itu enggak. Rupanya dibawa jamu. Nih, lah kan udah saya bilang nggih tadi, nggih itu iya bukan enggak. Oh, nggih enggak. Jadi dibilang sama Mas itu, Dek, nanti Mas ambil mangkok ini, satu kotak ini, Mas bayar sehari 10.000. Boleh Mas, saya hitung-hitung masih ada untung kayaknya setengahnya. Oke lah boleh. Itu setiap hari beliau antar itu, dan juga belanja-belanja yang lain. Saya kasih, urusan Mas itu mudah, urusan saya juga mudah. Ketika saya lapor sama orang tua, oh bagus lu dagang. Dia bilang memang harus begitu. Alhamdulillah kepercayaan ada, dipercaya. Itu yang nggak pernah saya sangka-sangka seperti itu. Barakallahu fikum, kakak, abang, mudah-mudahan bisa mengambil i'tibar, bisa mengambil apa yang saya sampaikan, bisa untuk dipahami. Kalau amalan-amalan insya Allah saya berikan di bagian lain. Itu juga coba kalau ada waktu, ada pulsa, ada paket, coba dibaca, dilihat aja itu apa yang udah saya sampaikan di bawah. Karena ada banyak kisah-kisah pengalaman saya sendiri. Kadang-kadang ketika susah banget, kenapa ya ini? Ternyata Allah lagi ngasih bahan konten buat saya. Barakallahu fikum, mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita. Allahumma ya Ghani Hamid, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Rahim, ya Wadud. Agni nabi halalikan haramika ifadalika an man siwa. Allahumma ya muyasir wa yadabiru kulli kasir wa yadabiru kulli farid yasir alaika asir kula asir fataisir asir hajatuna ilaika ya Allah kasir, hajatuna ilaika ya Allah kasir, hajatuna ilaika ya Allah kasir. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.